Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 September. Untuk IHSG ditutup hijau, naik 0,45% ke level 7011 ya. Akhirnya ke 7000 lagi untuk IHSG, sempat naik lumayan tinggi tadi, sempat ke 7040 cuman ditarik turun. Kalau secara teknikal untuk area resistennya ada di level ini 7070 ya. Semoga aja untuk besok bisa ngejar area resistennya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 20 September. Ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau hari ini aslinya netbuy ya. Hari ini aslinya paling banyak masuk di saham Telkom. Telkom loh, hari ini aslinya masuk lumayan banyak 205,2 M ya. Akhirnya untuk aslinya udah nggak jualan lagi di saham Telkom. Semoga saja untuk besok masih masuk lagi ya di saham Telkom. Selain di Telkom untuk hari ini aslinya juga masuk di saham Bank Mandiri, BBCA, BBNI, BBRI, BRIS. Semoga aja ini pertanda bagus ya untuk hari ini aslinya netbuy di saham-saham big cap di IHSG. Selain ini untuk hari ini aslinya yang keluar itu paling banyak di Medco, Gotoh, Adaro, MDK, Indi. Ini ya aslinya net sell. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang masuk ya. Khususnya di saham Telkom. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Untuk indeks US juga kemarin sebagian merah, sebagian hijau sih. Untuk besok semoga aja untuk IHSG bisa ini ngejar resistennya di level 7070 ya. Apalagi kalau lihat hari ini aslinya net baik di saham-saham big cap, semoga aja untuk besok ya ini bisa ngejar resisten. Oke, itu untuk saham, untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh. Kemarin nggak sempat kita bahas. Untuk hari ini sih harganya nggak kemana-mana, masih di arah sini-sini aja. Sempat naik tadi ke level 93, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Gotoh, untuk aslinya masih keluar. Net sell 47,7 M, untuk nilai transaksinya 154. Ya masih biasa aja sih. Gotoh hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini YU terus jualan ya. YU terus jualan. YU yang jualan ini YU versi asing, jadi aslinya netbuy. Selain YU untuk aslinya yang jualan ada BP, CC, BKK. Cuman ya ini sih ya, YU paling banyak net sell 37,7 M. Yang masuk ZP, AK-nya masih masuk, cuman hari ini untuk AK-nya cenderung scalping ya. Untuk nilai transaksi AK versi asing hari ini 32,7 M dan netbuy 400-an juta, jadi cenderung trading. Untuk lokalnya sendiri netbuy ada OD dan MG yang masuk lumayan banyak. Untuk OD-nya netbuy 18,3 M, MG netbuy 14,4. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk saham Gotoh masih akan ini sih bergerak sideways dulu ya di bawah 96. Selama belum bisa breakout di atas itu kemungkinan akan di arah sini aja di range area 80-an sampai 97-96. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Kembali lagi disclaimer, kalau mau entry sih ya sebenarnya secara histori ini udah di bottom, cuman ya kalau harga pergerakannya itu belum terlalu liquid, belum terlalu rame, mungkin ya akan di arah sini dulu. Tapi kalau mau masuk sih harusnya resikonya nggak terlalu gede ya, harusnya sih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGO yang hari ini malah turun. Ini untuk saham PGO hari ini turun 2,59% ya, setelah kemarin merah, hari ini turun. Neutral resisten itu pas tanggal 18 September ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham PGEO. Hari ini tanggal 20 September untuk aslinya keluar 14,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi PGEO. Hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya. Yang keluar paling banyak CC. Untuk CC-nya net sell 16 M-an. Kemudian yang nampung KZ. Untuk transaksi hari ini di dominasi lokal sini yang nampung KZ itu KZ versi lokal ya. Untuk CC-nya juga asing dan lokal sih. Untuk CC asing hari ini net sell 8,4 M, untuk CC lokalnya net sell 7,6 M. Kalau lihat transaksi hari ini nggak ada yang akumulasi.
Kalau kita cek dari hari Senin itu CC terus jualan ya. Kemudian yang nampung paling banyak KZ sih. Untuk besok mungkin ya kalau mau entry itu namanya misal turun ya, misal besok turun dan mendekati area supportnya di level 1460 1450. Perhatikan saya level ini, kalau sekiranya nggak bisa jebol, ada tanda-tanda mau pullback naik ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry buat trading ya. Oke, itu untuk saham PGO. Untuk resistennya sih masih di sini 1640. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini juga turun 1,40% ya. Tadi mencoba breakout ya, cuman belum berhasil. Sempat naik sih ya, sempat naik nguji resistennya di 5425. Turun lagi, belum berhasil breakout, masih mencoba. Coba semoga aja untuk besok berhasil. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN tanggal 20 September untuk aslinya masuk loh. Aslinya netbuy 20,6 M yang masuk. Siapa hari ini di saham AMMN? Apakah ACC lagi? Ya. Hari ini tanggal 20. Untuk aslinya ya masuk BK. CC masih masuk sih. CC versi asing netbuy 4,5 M, cuman hari ini yang masuk paling banyak BK. Malahan kalau kita perhatikan hari ini untuk BK versi asing murni akumulasi nih, nilai transaksinya 18,2 M dan netbuy 18,2. Jadi tidak melakukan selling ya sama sekali, malahan yang cenderung trading itu CC. Untuk CC nilai transaksinya 33,2 M dan cuma netbuy 4,5 M aja. Untuk hari ini sih aslinya netbuy ini yang masuk BK, CC, ZP. Kemudian yang keluar paling banyak AK. Untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar. Untuk besok mungkin kalau nggak ini konsolidasi di bawah resistennya ya, di bawah di area 5400-an ya, semoga saja bisa breakout. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kalau berhasil breakout di atas 5425 disertai volume yang gede ya, mungkin buat teman-teman yang spekulasi buy ya, disclaimer, semoga bisa ngejar 5900-an lagi ya. Ini resisten selanjutnya untuk saham AMMN, misal besok konfirmasi breakout di atas 5425. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Perhatikan aja ini area resistennya, dan untuk support terdekatnya ya di sini udah jadi support ini. Di 5050 ya, itu support terdekat untuk saham AMMN secara histori 5050 5025. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini juga turun lumayan dalam ya, setelah beberapa hari terakhir ini mencoba breakout gagal. Hari ini turun 5,71% ke level 1570 ya. Untuk supportnya sih cukup jauh ya untuk saham Medco ini, ada di area sini di 1360. Kalau turun ya, supportnya cukup jauh, jadi kalau mau entry sih jangan buru-buru, apalagi misal hari ini didistribusi ya. Coba kalau kita cek untuk saham Medco hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan sebenarnya ya didistribusi sini. CC, AK, YP, EP, net sell ya. Kemudian yang nampung YU, CP. CP. Kok CP yang keluar siapa? YP ya, YP, EP. Kalau kita cek di sini untuk hari ini asingnya di saham Medco net sell ya. Jadi yang keluar ini asing, yang nampung lokal ya. Untuk CC, AK versi asing net sell, untuk CC-nya net sell 20,1 M, untuk AK-nya net sell 16,4 M. Selain CC, AK versi asing ada ZP, BK, YU yang jualan. Untuk hari ini aslinya yang masuk paling banyak AG, itu pun cuma 3 M aja ya. Jadi aslinya distribusi ditampung oleh lokal, ZP, YU, CP versi lokal yang nampung. Harganya turun untuk besok sih ya ini sih terlalu beresiko kalau mau entry ya. Jadi amanya nunggu apa ya, misal turun dan mendekati area support inilah, walaupun cukup jauh kan nggak ada yang tahu misal besok langsung terjun ke area support sini ya. Perhatikan level 1360, tapi untuk besok sih mungkin merah, cuman ya nggak dalam-dalam banget. Semoga aja sih seperti itu. Untuk resistennya masih di sini 1670 ya. Ya, ini resisten untuk saham Medco di harga saat ini hitungannya udah di pucuk ini untuk saham Medco.
Jadi ya waktunya taking profit harusnya ya. Kalaupun mau entry nunggu koreksi aja, nunggu bentuk rectangle atau bentuk higher low. Misal turun bentuk higher low ke level berapa ya sih? Ya di sini ya mungkin. Perhatikan aja level 1520. Hitungannya 1520 ini area support history 1520. Ini ya. Ini dua candle kecil. Ya untuk besok sih kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, mungkin itu aja dulu ya buat patokan, sama lihat juga di bid overnya. Mungkin kalau sekiranya ada yang jaga harga di area sini, misal di 1520 ada yang jaga harga, ya siapa tahu bisa mantul naik. Coba kalau kita cek untuk kali ini, Medco supply demand-nya lebih kuat di supply 68% ya, cukup gede ini perbedaannya, jadi dorongan ke bawah lebih kuat, supply-nya lebih kuat. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk besok kalau merah jangan buru-buru entry. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik, berhasil breakout ya. Ini hari ini langsung open gap atas, turun nyentuh supportnya, kemudian ditarik naik lagi. Jadi di level harga saat ini 2910 udah jadi support untuk saham Adaro, dan resistennya ada di 3150, 3160 itu area resisten untuk saham Adaro. Semoga aja bisa ngejar resistennya itu ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Adaro, hari ini tanggal 20 September, lokal sih yang akumulasi nih, CCAK. Untuk CC-nya yang masuk versi lokal, AK-nya juga lokal ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh lokal untuk saham Adaro. Untuk aslinya sendiri net sell, aslinya jualan loh di saham Adaro, tapi lokalnya akumulasi. Untuk hari ini aslinya net sell 33,02 M ya. Untuk lokalnya ini yang nampung ada CC, AK, BK ya. Untuk AK ini malah cenderung invest kalau kita perhatikannya, hampir seluruh transaksinya itu buy. Ya, transaksinya 41,5 M dan net buy 41,2 M. Untuk besok kalau kita cek dari awal bulan, CC lokal ya yang cenderung akumulasi itu, sama BP AK versi lokal, memang cenderung akumulasi lokal sih. Untuk aslinya terus jualan kalau kita cek dari awal bulan, tapi harganya naik ya. Semoga aja ada sentimen positif untuk saham Adaro supaya bisa terbang lagi lebih tinggi. Untuk besok mungkin ini aja ya, selama nggak jebol di bawah 2910 masih ada kemungkinan, kalau nggak sih konsolidasi di atas ini ya supportnya, ya semoga aja masih bisa naik. Ngejar resistennya di 3160, tapi menurut saya sih mungkin untuk besok akan cenderung konsolidasi dulu ya. Kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget, atau kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Indika Energy. Untuk saham Indi kemarin naik cukup tinggi ya. Hari ini pun tadi sempat naik lumayan ke, udah nutup gap ya. Hari ini udah nutup gap yang tanggal 4 Mei ini. 4 Mei 45 ini kan ada gap down ya waktu itu. Cuman hari ini sudah ketutup ya. Hari ini sempat nyentuh level 2350, ditarik turun lagi, dan secara teknikal ini gagal breakout ya. Jadi untuk resistennya masih di 2260. Mungkin perhatikan saja level untuk Indi besok ini ya, level resistennya di 2260. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Indi tanggal 20 September secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, cuman yang keluar ini asing ya kan, CC AKBK versi asing net sell, dan yang masuk paling banyak lokal ya. Jadi untuk aslinya distribusi hari ini di saham India net sell 17,9 M. Hari ini yang jadi market maker utamanya di saham Indi ada YPCC ya. Untuk keduanya juga net sell sih. Jadi
lihat candlenya juga cenderung bearish ya. Untuk besok kalau langsung merah jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu aja ya. Untuk supportnya sih kalau secara histori ada di area sini 2190 ya, mungkin perhatikan level ini dulu 2190, jebol di bawah itu jangan buru-buru entry, bisa nunggu di area support kuatnya. Kalau secara Fibonacci ada di 2130 ya, di area sini 2 kali mantul. Ini sih kalau secara Fibonacci support kuatnya ada di 2130. Tapi sebelum ke arah situ mungkin perhatikan dulu 2190 ya. Oke, itu untuk saham Indi. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamentalnya sih kayaknya lumayan menarik ini untuk saham Indi. Indika Energi di harga saat ini valuasinya murah sih 0,6 ya, tapi utangnya lumayan gede 142 di atas 1 kali. Tapi untuk current ratio, quick ratio, cash rasionya masih aman sih. Jadi hutangnya nggak terlalu ini nggak terlalu mengkhawatirkan kalau lihat rasio yang lainnya. Kemudian dari segi PBV-nya juga 0,6 sih, nggak ya jauh ya masih 0,6 ya, nggak mahal-mahal banget. Tapi ya mungkin karena ini sih performanya di tahun kuartal 2 ini, di tahun 2023 kuartal 2 kurang menggembirakan. Secara tahunan turun cukup signifikan, secara kuartalan juga turunnya lumayan dalam ya, dari 172 ke 87 ya. Jadi pendapatan Indi di kuartal 2 ini ya kurang membahagiakan ya, sedikit. Apalagi untuk saham oil, gas, dan oil emang harganya emang lagi murah sih untuk komoditi. Tapi ini sih yang kurang bagusnya hutangnya terlalu gede ya dibandingkan Adaro, TMG ya, hutangnya jauh lebih kecil. Kemudian dari segi net profit margin juga itu hitungannya kecil 5,3, jadi ya nggak menarik banget sih. Mungkin menariknya karena PBV-nya 0,6. Tapi ya kalau melihat pertimbangan profitability dan DER-nya bisa dipertimbangkan lagi mungkin ya kalau mau invest. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Indi. Untuk besok kalau merah jangan langsung buru-buru entry, mungkin seperti itu aja. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini sempat naik tadi lumayan tinggi ya, sempat mencoba breakout cuman gagal ya, sempat ke level 4450, 4440 sorry, untuk harga tertingginya 4440 turun. Dan itu kan sih masih, kalau lihat candlenya ya itu masih bertahan sideways di area sini-sini aja. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Pani tanggal 20 September secara keseluruhan sebenarnya banyak yang keluar ya. Ini RFDP net sell, untuk RF-nya net sell 15,8 M. Untuk aslinya sendiri hari ini di saham Pani net buy, aslinya net buy yang masuk AK, KZ, kemudian yang keluar BK. Cuman untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal sih. Kalau kita cek dari awal bulan, KZ yang cenderung akumulasi. Untuk KZ ini kalau kita perhatikan ya, dari awal bulan itu 100% buy loh. 100% akumulasi di saham Pani ini, nggak melakukan penjualan sama sekali. Kalau kita cek dari tanggal 1 September ya, dan sampai hari ini pun untuk KZ-nya masih terus masuk ya, terus akumulasi. Jadi walaupun ada yang jual nih RFJB, cuman untuk KZ-nya masih terus masuk. Semoga aja untuk KZ mau jaga harga untuk saham Pani. Untuk besok sih misal turun ya, itu support kuatnya ada di level ini 3800, sorry 3890, 3900 itu area support terdekat untuk saham Pani. Selama nggak jebol aja di bawah itu dan KZ-nya nggak distribusi, kayaknya masih ada kemungkinan rebound. Semoga aja sih seperti itu. Apalagi ini kalau kita lihat setelah histori untuk trennya udah mulai bukan udah mulai, emang udah bullish ya, naik turun, ini koreksi wajar, naik lagi. Cuman ini sideway, kalau sideway di area sini ada yang masih ada yang akumulasi, semoga aja bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya. Mungkin seperti itu untuk skenario nya saham Pani ya. Nah, selanjutnya kita akan cek saham
Saratoga ya yang hari ini terbang, SRTG naik cukup tinggi hari ini. Untuk saham Saratoga hari ini naiknya 9% lebih ya, setelah sekian lama itu ini konsolidasi di bawah ya. Emang ini area bottomnya sih, itu kayaknya emang area bottom kuat untuk saham Saratoga itu ya, di area sini di bawah 1600 ya. Soalnya habis bagi dividen pun ya harganya mentok di sini, itu tandanya ya harga saham ini udah di bottom. Dan kemarin naik lumayan tinggi 9,46%. Kalau secara Fibonacci resisten selanjutnya lumayan tinggi, ada di 2150. Semoga aja kecapek. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini kecapai ya. SRTG hari ini tanggal 20 September secara keseluruhan ada yang akumulasi ya, ini kelihatan sekali di akumulasi CCYU AZ. Untuk aslinya sendiri net buy loh, untuk aslinya hari ini net buy CCAKBB Persasing net buy. Untuk lokalnya juga net ya, masih sama yang keluar sebenarnya ini nggak beda jauh sih, cuman yang masuk ada juga sini YO AZ masuk lumayan banyak hari ini. Untuk saham Saratoga aslinya net buy 29,5 M, jadi naiknya ini disertai asing masuk ya. Kalau kita cek untuk valuasinya sih menarik untuk saham SRTG. Untuk valuasinya di harga saya ini cukup murah ya, 0,56, tapi ya masih floating loss sih, kemungkinan sih seperti itu. Tapi untuk liquiditas rasionya hitungannya aman sini, nggak punya hutang bisa dikatakan seperti itu ya, darinya cuma 4%, cuman ya masih floating loss ya. Ini ruginya apa ya, ya semoga aja bisa balik profit lah di kuartal 34 atau tahun depan ya. Semoga aja sih seperti itu. Untuk PBV 0,5 ya, valuasinya murah sih. Oke, itu untuk saham Saratoga. Untuk besok kalau lihat supply demandnya lebih kuat di demand ya, ini 61%. Semoga aja dibuka hijau dulu di awal market. Tapi kalau naik mungkin sebelum ke ini 2150 akan ngeji 2000 berapa di sini pucuknya, 2040 2050 ya. Ini kalau lihat secara histori itu kayaknya ya di arah sini 2040 2050 ya, bisa dikatakan resisten terdekat untuk saham Saratoga. Oke, itu untuk saham Saratoga ya, semoga masih bisa naik. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.